Halo, ketemu lagi dengan podcast Cikal PK. Dan kali ini saya ditemani oleh Kak Patricia dari Maluku, dari Yayasan Pelangi Maluku gitu. Nah, sebelum nanti kita bicara, mungkin Kak Patricia bisa jelaskan Yayasan Pelangi Maluku atau YPM itu bergerak di isu apa, Kak? Terima kasih Pak Amin. Terima kasih tadi Pak Amin sudah menjelaskan terkait dengan nama saya. Semua nggak salah kayak? Oh enggak, saya nama Patricia, biasa dipanggil Kak Usi aja gitu. Oh, oke, siap Kak Usi. Supaya lebih rileks saja. Siap, gitu. Siap Kak. Yang terkait dengan isu YPM itu sebenarnya banyak gitu. Tapi sebelum kita masuk kepada isu-isu itu, saya mau coba untuk mau menyatakan bahwa Yayasan Pelangi Maluku itu dia berdiri ketika ada konflik. Iya. Maka disitulah kalau nggak salah itu tahun 2000 ya. 2000 ya. Iya. Pasca reformasi Kak ya. Iya. Ketika ada selesai konflik itu ya, masih masa reformasi gitu, masa-masa pemulihan itu YPM berdiri di situ untuk menjawab segala kebutuhan terkait dengan yang namanya kemanusiaan. Dan pada tahun 2023 itu YPM juga ada punya beberapa kegiatan yang dilakukan di yayasan lembaga kita. Yang pertama itu terkait dengan pendampingan HIV/AIDS, terkait dengan YPM punya yang namanya pernah mengikuti Together. Iya, terkait dengan kesiagaan itu ya. Terus YPM juga punya klinik candela untuk komunitas HIV ODIF ya. Dan juga pernah itu YPM itu dia menangani suatu isu terkait dengan yang namanya API, apresiasi Indonesia gitu, apresiasi Indonesia gitu. Iya, jadi YPM juga bekerja di bidang itu, tapi terkhusus YPM ini dia melihat tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak. Iya, dan lebih spesifiknya lagi YPM itu dia terfokus kepada yang namanya ODIF itu. Kenapa akhirnya fokus ke HIV/AIDS Kak? Iya, karena yang tadi saya katakan bahwa semenjak konflik itu kan banyak pendatang itu, sehingga dia membuat mata rantai HIV itu bisa berjalan gitu. Makanya yayasan punya inisiatif bagaimana supaya kita mau putuskan mata rantai itu supaya ya masyarakat hidup aman gitu. Berarti sebelum konflik sebetulnya kasus secara kuantitas tidak terlalu banyak gitu. Iya. Berarti itu yang ditangkap oleh YPM ya. Iya, sekarang sampai saat ini pun manfaat yang diberikan itu juga kepada ODIF itu ya 414, transgender juga ya 137 gitu manfaat. Maluku atau hanya Ambon saja? Maluku. Ya, kita juga menjaring kerjasama dengan Maluku Utara, Ternate, dengan Papua. Papua juga. Papua Barat. Kita menjalin jaringan dengan mereka juga gitu. Nah, kemudian Kak, secara umum apa yang menyebabkan meningkatnya HIV/AIDS di area kerja Maluku di YPM? Yang pertama tadi saya sudah bilang itu bahwa banyak pendatang kan. Banyak pendatang, dan yang kedua kurang kesadaran diri masyarakat. Berarti di edukasinya gitu. Iya. Jadi ya memang banyak akhirnya ya mata rantai itu terus berjalan gitu. YPM mau memutuskan mata rantai itu untuk kita turun penjangkauan, pendampingan, dan ada satu kasus lagi. Isu kasus ini memang nyata yang kita ketemui bahwa memang ada salah satu ODIF yang dia bekerja di suatu perusahaan.
Iya, karena memang orang tidak mau ke situ lagi karena sudah tahu bahwa dia itu ODIF gitu. Oh, jadi stigma. Iya, jadi ketika mereka mau ke situ juga mereka takut. Akhirnya ya dia pimpinannya itu memindahkan dia ke tempat yang lain gitu. Tapi dia kan punya hak gitu yang harus kita perjuangkan. Memang sebenarnya kita tuh sama seperti mereka. Cuma karena mereka aja yang terinfeksi, kita enggak. Tapi soal hak itu mereka harus. Seharusnya tidak boleh ada perbedaan. Iya, tidak boleh ada diskriminasi gitu di antara. Nah, itu gimana cara YPM mengatasi itu ketika ya mereka mendapatkan korban di lingkungan pekerjaan kah atau di lingkungan masyarakat kah? Bagaimana YPM mengatasi itu, Kak? Oke, dalam mengatasi hal itu YPM punya yang namanya strategi. Yang namanya strategi. Jadi banyak kita punya strategi dengan cara kita punya orang-orang yang turun menjangkau. Volunteer atau relawan gitu, Kak, ya? Atau komunitas nih? Iya, komunitas juga. Kita bekerja juga dengan komunitas kan. Jadi kita juga masuk kepada yang namanya pemerintahan terkecil RT RW itu juga. Dan lokalisasi, tempat-tempat lokalisasi. Jadi memang YPM mencoba untuk mengatasi masalah itu dengan cara seperti itu. Memang agak sedikit sulit, apalagi kalau kita mau mengambil darah mereka gitu. Itu sulit sekali kebanyakan ya. Pada iming-imingnya bayar berapa gitu. Nah, kalau misalnya terhadap penolakan terjadi, Kak, misalnya tadi kan kayak tempat dia bekerja, kira-kira apakah juga YPM melakukan pendekatan ke mereka supaya ke depan jangan lagi terjadi gitu? Iya, memang soal pendampingan kita pendampingan ya, dan kita kan punya klinik itu. Jadi pendampingan bukan saja secara fisik, tapi psikis mereka juga kita, mental mereka juga kita membina supaya ya mereka punya tempat di masyarakat begitu. Lalu kita memberikan pengarahan juga kepada yang pemilik perusahaan itu gitu. Karena memang kode etik kan ada. Betul. Ya, jadi harus merahasiakan yang namanya status itu begitu. Nah, itu kan, Kak, mungkin ya karena orang banyak yang nggak tahu ya, bahwa ini kan tidak semudah itu gitu ya, tertura atau gimana. Berarti apakah juga ada edukasi ke masyarakat bahwa ini tidak perlu dimusuhi gitu? Oh iya, itu caranya yang tadi saya katakan bahwa kita turun dia namanya sosialisasi ya, bagaimana supaya kita juga ketika menghadapi suatu masalah atau suatu isu itu ya kita adakan pendampingan, tetapi kita juga memberikan penguatan kepada masyarakat tersebut bahwa melakukan hal yang begini maka akan terjadi. Jadi ada hukum jika kamu melakukan itu maka hasilnya seperti ini gitu. Jadi itu supaya publik bisa nangkep bahasa sederhana tapi ngerti gitu. Tapi ada kendala juga, Pak Amin. Kendala ini kan banyak kan sebenarnya stigma ini, pemikiran mereka ini harus kita rubah gitu. Pertama itu mereka pikir bahwa ketika mereka terjangkit maka mereka sudah rasa minder, terus nanti mati dengan HIV itu. Tapi sebenarnya tidak gitu. Sebenarnya tidak. Kalau kita memberikan pendampingan, tapi juga kita memberikan pengobatan gitu. Kita memberikan pengobatan, maka mereka juga akan berangsur-angsur sembuh itu. Yang tadinya virus itu dia 100, dia nggak lagi 101 gitu. Kalau dia konsumsikan obat tersebut, ARV itu, dia akan tetap pada standar demikian. Jadi kalaupun dia ada dalam kematian, dia tidak mati karena HIV itu, dia mati karena penyakit yang lain. Iya, paru-paru jantung atau gitu. Nah, itu, Kak, untuk obat itu apakah aksesnya sekarang di sana mudah atau ada kendala? Iya, kita kan jejaring dengan pemerintah, dinas kesehatan. Jadi mereka juga
bekerja sama supaya pengobatan itu ketika kalau memangnya stok kita di klinik habis, kita bisa langsung kepada pemerintah dinas kesehatan gitu. Ada yang juga bisa mengambil obatnya di dinas kesehatan, ada juga bisa di klinik kita dengan pendamping gitu. Gitu. Pendamping yang mendampingi mereka. Oke Kak. Nah kemudian Kak, kan ada tadi katakanlah ya, korban yang transgender dan juga non transgender gitu ya. Iya. Itu pendekatannya sama atau beda Kak? Pendekatan soal apa ya? Penjangkauan tadi untuk dalam hal penguatan, pengobatan. Oh iya, itu kita perlakukan sama juga dengan transgender. Iya. Jadi saya bekerja juga dengan yang namanya transgender, bekerja dengan yang namanya ODIF itu. Mereka juga dilibatkan kayak? Mereka juga berarti dilibatkan. Tidak hanya jadikan objek gitu ya? Tidak. Sama malah ya? Sama. Jadi mereka juga masuk dalam lembaga kita. Artinya mereka juga mau menyampaikan bahwa ini saya loh. Saya yang ODIF, tapi saya masih bisa semangat bekerja. Saya punya tempat di masyarakat dan saya dapat memenuhi standar ekonomi saya dengan bekerja. Jadi kalian tidak takut, tidak boleh malu, tidak boleh merasa minder gitu. Jadi contoh nyata yang dilihat. Iya, gini contoh nyata saya. It's me gitu. Nah, ini Kak, satu lagi mau tanya. Ketika dia sudah terinfeksi, kan dia selain stigma yang masih dia dapatkan juga, ada juga kasus yang dia mengalami kekerasan. Entah itu dari pasangannya, dari sudah pasti masyarakat, keluarga. Pasti itu Pak gimana? Udah pasti. Itu sudah pasti. Ketika seseorang dia mengalami pada titik masa yang memang dia sendiri juga merasa ini pasti ada tindakan kekerasan. Ya seperti misalnya nih suaminya nih. Biasa korban ini kan biasa perempuan. Istri-istri nih. Ya karena dari suami kan. Biasa ketika dites itu karena cepat keluarnya kelihatan nyatanya yang ini itu perempuan. Jadi dia mengalami tindakan kekerasan juga, dipukul. Makanya ada juga kasus yang dirujuk kepada kita karena lembaga kita mengakses komunitas itu. Dan kalaupun ada yang hal-hal yang tidak, yang sangat sangat berisiko tinggi, kita juga bisa rujuk kepada pemerintahan yang punya kompeten dalam menghadapi masalah kasus kekerasannya gitu. Kekerasannya, iya. Gitu. Ya. Nah, kemudian Kak, selama ini kira-kira apa tantangan, kendala terbesar? Apakah dari komunitas terdekat atau budaya atau agama yang katakanlah itu yang dihadapi oleh YPM sehingga yang tadinya mau membantu, menolong, tapi kok mereka justru menghalangi gitu ya? Kira-kira seperti apa Kak? Iya, Maluku itu, Ambon terkhususnya, dia masih mengenal sistem adat. Oh, masih kuat kayak adatnya ya? Adatnya kuat banget gitu. Jadi mereka kan juga malu kan, kalau anaknya kedapatan. Iya, betul. Terkadang karena tidak mau berobat maka matilah anaknya. Karena dia tidak mau untuk keluarganya, di keluarga ini dicap gitu loh, dicap bahwa terinfeksi. Pastikan pemikiran persepsi semua masyarakat bahwa keluarga itu semua. Gitu. Jadi memang sedikit susah. Dan juga kendala yang paling susah yang sekarang kita hadapi itu yaitu pekerja-pekerja seks itu yang di luar-luar yang tidak ada punya tempat. Yang di jalan gitu Kak ya? Iya, yang di jalan-jalan. Di lokalisasi gitu. Iya, karena untuk mau mengambil darah mereka itu susah. Iya, susah sekali. Itu kendala yang paling besar itu Pak Ari. Kendala yang sangat besar. Bagusnya, saya bilang bagusnya begini. Ada YPM kita juga membangun jejaring dengan namanya tempat lokalisasi. Oh, kerjasama gitu kayak ya? Iya. Jadi tempat itu aman. Setiap 6 bulan kita adakan pemeriksaan INS itu. Jadi itu upaya mitigasinya seperti itu kayak ya? Iya, memang pemerintah sekarang itu dia sementara untuk menghapus atau meniadakan tempat lokalisasi tersebut. Tapi ada yang memang bekerja sama dengan YPM gitu. Karena kita turun langsung kepada
pekerja seks tersebut. Walaupun dalam menjalani pekerjaan itu banyak juga perempuannya menjadi korban kekerasan. Itu dia. Jadi dia berlapis ya. Iya, dia ada berlapis. stigma karena dia menderita, kemudian juga tadi kekerasan. Iya, gitu. Bahkan itu berasal dari lingkungan terdekat gitu kayak. Tapi satu kejadian aneh juga Pak Amin, saya mau bilang bahwa bukan saja kekerasan terjadi kepada wanita perempuan, tetapi ada juga kekerasan terjadi pada laki-laki. Iya. Ada juga temukan ada kasus juga, gitu ya? iya. Karena begitulah pemikiran masyarakat bahwa bini waria kan bencong ini. Jadi kadang-kadang dipukul, kasihan. Jangan kita lihat cuma kepada perempuannya, kita juga bisa lihat kepada laki-lakinya. Karena dia tidak mau terlahir sebagai transgender itu. Semua hak kan sama gitu. Berarti yang diperjuangkan oleh YPM tidak hanya pendampingan, pengobatan, tapi tadi pemenuhan hak itu Kak ya. Iya. Karena kita juga ada komunitas yang namanya lelaki suka lelaki itu, LSL itu. Nah ini Kak, mungkin terakhir. Kedepannya seperti apa Kak? Apakah kondisinya akan semakin memburuk atau ada peluang untuk kondisi yang lebih baik? Iya. Dari pengalaman Kakak. Sebenarnya kita sebagai lembaga yang bekerja sebagai kemanusiaan, kita harus optimis. Itu yang pertama dulu tanamkan dalam diri kita. Supaya bagaimana kita bisa melihat hal ini. Itu tahun kemarin itu agak banyak. Tahun-tahun sebelumnya. Tapi ini manfaat yang YPM berikan itu sekitar 414. Jadi akan sedikit menurun. Itu berarti bahwa kita tidak tinggal diam gitu. Kita terus turun, penjangkau terus turun. Supaya kedepannya kita mau kedepannya masyarakat kita semakin sadar gitu. Bahwa jangan banyak berhubungan dengan yang lain gitu. Cukup satu pasangan gitu. Itu dia kuncinya kayak. Kuncinya Baik Kak, terima kasih untuk sama-sama Pak Amin. Kita selalu makanan juga ya. Terima kasih banyak. Oke.